Catatan C, imma. Nah, kemarin kita sudah belajar huruf athof, salah satu yang adalah imma, bermakna atau. Nah, di sini dalam catatan disebutkan imma adalah huruf tafsil atau untuk memperinci. Jadi sebenarnya imma itu bukan huruf athof. Nah, itu. Ada sebagai pendapat imma itu bukan huruf athof, imma itu adalah huruf tafsil untuk memperinci. Sedangkan huruf athof dalam contoh imma adalah waw. Dalam contoh imma kemarin Iqra imma Qur'anan wa imma kitaban. Nah. Iqra imma Qur'anan Iqra imma Qur'anan Iqra imma Qur'anan wa imma kitaban. Harian Iqra imma Qur'anan wa imma kitaban. Dalam contoh sebelumnya dalam catatan disebutkan bahwa imma itu bukan huruf athof rupanya. Jadi imma ini adalah huruf tafsil. Tafsil itu untuk memperinci. Bacalah Quran atau kitab. Nah, gitu aja untuk memperinci. Sedangkan huruf athof dalam contoh ini adalah waw. Nah, jadi ini waw adalah huruf athof. Adapun imma ini adalah huruf tafsil yang gunanya untuk memperinci. Bacalah Quran atau kitab. Kemudian catatan D. Terkadang la digunakan sebagai huruf tambahan yang berfaedah takkid atau memperkuat. La itu kan dalam athof nasak, la itu juga termasuk huruf athof kan gitu. Tapi kadang la itu disebutkan juga untuk sebagai taukid, untuk memperkuat gitu ya. Contohnya masyaribtu qahwatan wala asiran. Masyaribtu qahwatan. Masyaribtu qahwatan wala asiran. Saya tidak minum kopi dan tidak minum jus. La di sini adalah berfaedah takkid untuk memperkuat. Jadi la terkadang la digunakan sebagai huruf tambahan yang berfaedah takkid, jadi takkid. Takkid untuk memperkokoh. Nah, memang untuk la yang berfaedah takkid ini memang dari jumlah yang nafi ya. Saya tidak minum kopi dan tidak minum jus. Dan huruf athofnya bukan la, tapi huruf athofnya adalah waw. Ini huruf athofnya. Sedangkan la ini berfaedah takkid. Jadi masyaribtu qahwatan wala asiran. Misalnya ma'akhadtu atau ma'raqibtu darajatan wala sayyaratan. Saya tidak menaiki sepeda, juga tidak menaiki mobil. Nah itu. Jadi la yang berfaedah takkid ini jika jatuh setelah nafi. Dalam bahasa Indonesia kan sama saja. Saya tidak minum kopi dan tidak minum jus, sama aja ya. Saya tidak naik sepeda, juga tidak naik lah. Tidak naik, tidaknya ini yang kedua ini berfaedah takkid. Athofnya adalah huruf waw itu. Kemudian catatan E. Lakin jika bersambung dengan waw athof, maka dia adalah huruf ibtida dan setelahnya pasti berupa jumlah. Lakin ini juga termasuk huruf athof yang 10 itu. Nah, sekarang kalau lakinnya itu bersambung dengan waw, maka ia adalah huruf ibtida. Jadi lakinnya itu bukan huruf huruf athof lagi, bukan, tapi yang huruf athof adalah waw. Dan setelahnya, setelah lakin
pasti berupa jumlah. Itu contoh, Zaidun la yarkutu fil fasli walakin amrun. Zaidun la yarkutu fil fasli walakin amrun. Zaidun la yarkutu fil fasli walakin amrun. Artinya Zaid tidak tidur di dalam kelas, akan tetapi amr. Nah, kalau susunan lakin seperti ini kok bersambung dengan wawu, walakin amrun, maka atofnya adalah wawu ini. Jadi wawu ini adalah huruf atof. Lakinnya berupa huruf ibtida, yaitu huruf yang huruf permulaan. Walakin amrun, dan yang jatuh setelah lakin, kalau lakinnya berupa lakin tidak, maka setelah lakin ini harus berupa jumlah. Kalau seandainya sebut cuma satu saja, walakin amrun, maka amrun di sini menjadi mubtada, khobarnya dibuang. Kalimat amrun menjadi mubtada dan khobarnya adalah kalimat yarkutu yang dibuang. Walakin amrun yarkutu. Ini Zaid tidak tidur di kelas, akan tetapi amr yarkutu. Itu amrun yarkutu. Jadi kalau ada lakin bersambung dengan wawu, walakin lakinnya ini adalah ibtida. Amil ibtida, ini ya, ibtida, dan wawunya ini atof, dan jatuh yang setelah lakin yang berfaedah ibtida, maka nanti setelahnya itu harus berupa jumlah, baik jumlah fi atau isimnya. Kalau yang disebut cuma isimnya saja yang amar seperti ini, Zaid tidak tidur dan Zaid tidak tidur kelas, akan tapi amr, maka amr sini sudah jadi mubtada, kemudian khobarnya yaitu dibuang menjadi amrun yarkutu. Gitu. Khobar yang dibuang itu yang menyesuaikan ini ya gitu. Zaid tidak tidur kelas, akan tapi amr, maksudnya amr yang tidur di kelas. Contoh lain adalah Zaid tidak makan di kantin, akan tapi amr, maksudnya amr yang makan. Jadi Zaidun la ya'kulu fil maqsafi, Zaidun la ya'kulu fil maqsafi walakin amrun. Zaid tidak makan di kantin, walakin amrun, walakin amrun ya'kulu, akan tapi amr yang sedang makan. Kemudian catatan F. Dalam contoh hatta di atas, isim yang terletak setelah hatta bisa dibaca jar dengan menjadikan hatta huruf jar. Jadi hatta itu bisa menjadi macam-macam hatta itu. Nah, dalam contoh hatta sebelumnya, akal tuh asama kata hatta roksaha gitu. Contoh atofnya, akal tuh asama kata hatta roksaha. Ini hatta roksaha. Kalau hatta roksaha maka hattanya berupa atof. Tadi disebutkan dalam contoh hatta di atas, maksudnya contoh yang ini, akal tuh sama kata hatta roksaha, isim yang tetap setelah hatta yaitu roksa ini bisa dibaca jar. Jadi bisa kita baca hatta roksiha dengan menjadikan hatta huruf jar. Jadi kita baca hatta roksiha. Nah, kalau kita baca hatta roksiha, makinlah harful jar berupa huruf jar. Jadi hatta ini huruf jar, hatta roksiha, hatta matla'il fajr, hatta matla'i, yaitu hattanya
berupa huruf jar. Jadi kita bisa akal tuh sama kata hatta ra'siha. Kalau kita hatta ra'siha, maka hattanya adalah huruf jar. Dan bisa juga dibaca rofa dengan menjadikan hatta sebagai huruf ibtida. Atau kita bisa juga kita baca menjadi hatta ra'suha. Hatta ra'suha dibaca rofa. Hatta ra'suha. Kok bisa ra'suha? Dengan menjadikan hatta sebagai huruf ibtida. Ini huruf ibtida. Huruf ibtida yaitu huruf permulaan. Dan isim setelahnya menjadi mubtada dan khobarnya dikira-kirakan. Karena menjadi huruf ibtida ya sama dengan walakin tadi itu. Lakin setelahnya itu kan harus berupa jumlah. Amrun walakin amrun jadi mubtada, kemudian yargutu yang dikira-kirakan menjadi khobar. Ini sama. Hatta ra'suha ini ibtida, maka ra'suha adalah menjadi mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya dibuang. Ai ma'kulun. Nah, ini khobarnya adalah saya dikira-kirakan ma'kulun. Jadi saya makan ikan. Hatta ra'suha, saya makan ikan sampai kepalanya. Maksudnya sampai kepalanya. Kepalanya makulun, dimakan. Makulun ini isim maf'ul dari akala. Jadi hatta ra'suha makulun. Ya nanti di sini tinggal disesuaikan apa dari kalimat sebelumnya gitu. Kalau masalah syarib tuh masalah saya makan jeruk sampai kulitnya, mas. Sama nih, hatta kalau sini makan, maka nanti khobarnya juga makan ya. Contoh yang lain lah. Saya minum kopi sampai ampasnya, mas. Saya minum kopi sampai ampasnya. Jadi syarib tuh al-qahwata. Hatta apa ampas ya? Pakai bahasa lah hatta. Sampai ampasnya, maka ampasnya nanti juga itu menjadi mubtada. Khobarnya apa? Khobarnya dari isim maf'ul dari syaribah itu. Jadi masyrubun. Nah itu. Saya minum kopi sampai ampasnya. Ampasnya ya masyrubun. Masyrubun diminum. Nah, jadi isim yang jatuh setelah hatta dalam contoh akal itu sama kata hatta ra'saha. Kalau kita baca hatta ra'saha maka ini menjadi huruf athof. Kalau kita baca hatta ra'siha maka huruf jar. Kalau kita baca hatta ra'suha, hattanya adalah huruf ibtida. Ra'suha di sini menjadi mubtada, khobarnya dibuang yaitu makulun. Khobarnya menyesuaikan dari kalimat sebelumnya. Nah, jadi kalau akal tuh ya makulun, kalau syarib tuh ya masyrubun. Nah, kemudian latihan. Nah, di sini juga ada latihan. Harokatilah dan tentukan atof maktuf dan maktuf alaih. Katabtu bil qalami wal mirsa. Nah, itu mimnya itu diharokati jadi apa itu? Wal mirsa mi, ya gitu kan? Saya menulis dengan pulpen dan pensil. Maktuf alaihnya mana? Maktuf alaih adalah al-qalami. Atofnya mana? Wa. Gitu. Maktufnya mirsami. Nah, gitu. Nah, sebagaimana telah dijelaskan kemarin bahwa untuk bisa mengetahui untuk bisa mengharokati maktuf yaitu isim yang atau kalimat yang jatuh setelah huruf athof, kita harus bisa mengetahui terlebih dahulu kedudukan i'rab kalimat yang sebelum huruf athof. Karena bil kolami mi itu dijarkan dengan huruf jar ba, bil kolami maka wa ya wal mirsami. Jadi kalimat yang jatuh setelah huruf athof tinggal mengikuti i'rab sebelumnya. Syarib tu alma summa al-qahwa, tinggal dikerjakan, diharokati, kemudian tentukan maktuf, athof, maktuf dan maktuf lainnya. Kemudian di sini juga ada pertanyaan seperti biasa untuk lebih membantu kita dalam memahami bab athof ini. Ini yang dapat saya sampaikan berhubungan dengan bab athof.
Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.